Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trilika Wulandari dengan NIM 210300028 akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek 2 saya, yaitu penerapan metode TOPSIS dalam pemilihan jasa ekspedisi studi kasus di PT Tachimita Hoka Utama dengan dosen pengampu yaitu Ibu Riri Sriningsih, SSI, MSI. Pokok pembahasannya yaitu ada 3, yang dimana yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan, yang ketiga dengan menggunakan metode TOPSIS yang berupa penyelesaiannya. Yang pertama yaitu tadi identifikasi masalah. Studi kasus tadi kan ada di PT Tachimita Hoka Utama, yang mana PT Tachimita Hoka Utama ini bergerak di bidang penjualan barang seperti mesin steam, tisu, dan lain-lain. Alternatif pilihan jasa yaitu jasa ekspedisinya ada 6. Yang pertama Ezra Cargo, yang kedua Central Cargo, yang ketiga Dakota Cargo, yang keempat Indah Logistik Cargo, yang kelima Ran Logistik, yang keenam Lintas Jawa Sumatera. PT Tachimita Uka Utama ini nih tidak memiliki kurir internal yang cukup banyak dan hanya mengandalkan jasa ekspedisi yang sering mengalami kendala. Sehingga hal tersebut membuat customer-nya itu kecewa terhadap pelayanan yang PT berikan. Jadi, yang menjadi masalah sekarang ini bagaimana melakukan penilaian terhadap jasa ekspedisi terbaik pada PT Tachimita Hoka Utama. Sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan tersebut adalah suatu sistem informasi yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bersifat terstruktur dengan menggunakan data dan model. Terus, sistem pendukung keputusan ini nih, mempunyai 3 fase dalam proses pengambilan keputusannya, yaitu menurut Simon dalam Novriansyah David 2017. Yang pertama yaitu intelijen, kemampuan untuk mempersepsikan sebuah informasi dan mempertahankannya sebagai pengetahuan yang diterapkan. Kedua, desain, proses menemukan, mengembangkan, dan mengimplementasikan alternatif tindakan yang bisa dilakukan, atau kelayakan solusi. Yang terakhir, choice adalah alternatif tindakan yang didapat dan diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Metode TOPSIS. Nah, metode TOPSIS sendiri adalah metode pengambilan keputusan yang multi kriteria untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan konsep yang sederhana. Alternatif terbaik dengan memilih jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Nah, di metode TOPSIS ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan kriteria menjadi tolak ukur penyelesaian masalah. Yang kedua, matriks keputusan ternormalisasi. Yang ketiga, matriks keputusan ternormalisasi berbobot. Yang keempat, matriks solusi ideal positif dan ideal negatif. Yang kelima, menghitung distance atau jarak nilai terbobot alternatif solusi ideal positif negatif. Yang keenam, nilai preferensi dari setiap alternatif. Yang ketujuh, yaitu perankingan. Nah, yang pertama kita pengumpulan data. Data pertama yaitu data kriteria. Pada tabel 1 dapat kita lihat yaitu untuk kode C1 itu merupakan harga, C2 pelayanan, C3 waktu pengiriman, C4 jangkauan, C5 jenis armada, C6 pengalaman perusahaan. Yang kedua yaitu ada data alternatif yang dapat kita lihat pada tabel 2. Di mana kode A1 yaitu jasa ekspedisi Ezra Cargo, yang kedua A2 Central Cargo, A3 Dakota Cargo, A4 Indah Logistik Cargo, A5 Ran Logistik, A6 Lintas Jawa Sumatera. Data yang ketiga yaitu data pembobotan kriteria yang ada pada tabel 3. Di tabel 3 yaitu pembobotan kriteria untuk C1. C1 tadi yaitu harga. Dapat kita lihat yaitu untuk mahal bobotnya 1, kalau sedang bobotnya 2, kalau murah bobotnya 3. Untuk tabel 4, pembobotan kriteria C2 yang mana pelayanan. Mana tidak baik itu bobotnya 1, kurang baik 2, cukup baik 3. Kalau untuk baik 4, sangat baik ada 5. Tabel yang kelima yaitu pembobotan kriteria C3 yaitu waktu pengiriman. Di mana lambat itu bobotnya 1, kalau untuk agak lambat 2, cepat 3, sangat cepat 4.
Kalau untuk tabel 6 yaitu pembobotan kriteria C4 yaitu jangkauan, di mana waktu pengiriman untuk Jawa yaitu 1 bobotnya, untuk Jawa Sumatera bobotnya 2, Jawa Kalimantan bobotnya 3, Jawa Sumatera dan Kalimantan bobotnya 4. Tabel 7, di mana yaitu pembobotan kriteria C5 atau jenis armada, di mana waktu pengiriman darat yaitu bobotnya 1, darat laut bobotnya 2, darat udara bobotnya 3, dan udara laut bobotnya 4, darat, udara, dan laut bobotnya ada 5. Tabel ke-8 atau terakhir yaitu pembobotan kriteria C6 yaitu pengalaman perusahaan. Untuk waktu pengiriman kurang dari 5 tahun itu bobotnya 1, 5 sampai 10 tahun itu bobotnya 2, 10 sampai 15 tahun itu bobotnya 3, 15 sampai 20 tahun itu bobotnya 4, besar dari 20 tahun itu bobotnya 5. Kemudian masuk ke perhitungan metode Topsis. Tabel 9 ini kita lihat itu standar nilai bobot Topsis. Nilai 1 itu keterangannya tidak penting, nilai 2 itu keterangannya kurang penting, nilai 3 itu keterangannya cukup penting, yang keempat keterangannya itu yaitu penting, untuk nilai yang kelima yaitu keterangannya sangat penting. Tabel 10 yaitu standar bobot preferensi kriteria. Nah, untuk diketahui, standar bobot preferensi kriteria ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Buhari Usman, yaitu selaku direktur pada PT Tachimita Oka Utama. Yang mana setelah didapat dari hasil wawancara tersebut, kita dapat untuk C1 itu bobotnya 5, C2 bobotnya 4, C3 bobotnya 5, C4 bobotnya 5, C5 bobotnya 3, C6 bobotnya 3. Tabel 11 yaitu kecocokan alternatif terhadap kriteria. Nah, setelah kita dapat yaitu kita mencocokkan, kita mendapatkan A1, C12 sampai seterusnya A6, C6 yaitu 3. Nah, perlu diketahui kecocokan alternatif terhadap kriteria-kriteria yang sudah ada. Kecocokan alternatif terhadap kriteria didapatkan dari hasil kuesioner yang dilakukan pada direktur, manajer, kepala purchasing, kepala keuangan, dan kepala gudang. Masuk ke langkahnya, yaitu yang pertama menentukan matriks keputusan ternormalisasi dengan rumus sebagai berikut. Dapat kita lihat rumusnya yaitu RIJ sama dengan XIJ per akar sigma I sampai 1 terhadap M XIJ kuadrat. Keterangan I yaitu 1,2 sampai M, J 1,2 sampai N. Dan pertama kita mencari nilai harga C1. Di mana C1 kita punya tadi bobotnya tadi yang ada pada tabel tersebut, yaitu dimasukkan ke dalam rumus menjadi hasilnya yaitu 5,5677. Untuk mencari RIJ-nya, yaitu untuk yang R11 sama dengan 2 per 5,5677 sama dengan 0,3592. Seterusnya, yaitu R21 didapat 0,5388, R31 didapat 0,1796, R41 didapat 0,3952, R51 didapat 0,3952, R61 didapat 0,5388. Selanjutnya yaitu B, mencari nilai pelayanan atau C2. Nah, C2-nya sama dengan didapat hasilnya itu 8,1853. Dan untuk mencari nilai R-nya yaitu R12 yaitu 0,3665, R22 0,6168, R32 0,2443, R42 0,4886, R52 0,3665, nah, R62 0,2443. C yaitu mencari nilai waktu pengiriman, C3 didapat nilai C3-nya yaitu 7,8102. Nilai R13 yaitu 0,3841, R23-nya 0,5121, R33 0,3841, R43 0,3841, R53 0,3841, R63 0,3841. D. Mencari nilai jangkauan atau C4.
C4 kita dapat hasilnya yaitu 9,4339. Untuk nilai R14 yaitu 0,4240, nilai R24 0,4240, R34 0,4240, R44 0,4240, R54 0,4240, R65 R64 yaitu 0,3180. Yang kelima mencari nilai jenis armada atau C5. Nilai C5 kita dapat yaitu 10,3923. Untuk nilai R15 yaitu 0,4811, R25 0,4811, R35 0,1924, R45 0,4811, R55 0,4811, R65 yaitu 0,1924. Terakhir, mencari nilai pengalaman perusahaan. Kita dapat C6 yaitu 8,8881. Untuk nilai R-nya yaitu R16 0,5625, R26 0,4500, R36 0,4500, R46 0,3375, R56 0,2250, R66 0,3375. Maka dari semua hasil dari nilai R tadi, dari masing-masing nilai, kita masukkan dalam matriks, yang menjadi matriks 6 kali 6, yaitu R sama dengan matriksnya, nilai matriks tadi. Langkah yang kedua yaitu menentukan matriks keputusan ternormalisasi berbobot berdasarkan rumus berikut. Dapat kita lihat pada bawah yaitu ada rumusnya yaitu YIJ sama dengan WI dikali RIJ. Keterangannya yaitu I di mana 1,23 sampai M, J yaitu 1,2 sampai M. Nah, untuk perhitungannya yang pertama yaitu untuk kriteria harga atau C1, yang dimana Y11 sama dengan WI-nya 5 dikali RIJ kita dapat tadi pada slide sebelumnya yaitu 0,3592 didapat hasil 1,796. Begitu seterusnya sampai dengan Y61 ya didapat hasil 2,694. Yang kedua yaitu untuk kriteria pelayanan atau C2. Kita menggunakan rumus tadi yaitu Y12 di mana WI-nya 4 dikalikan dengan RIJ-nya 0,3665 didapat hasil 1,466 sampai dengan Y62 yang didapat hasil 0,9772. Untuk C yaitu untuk kriteria waktu pengiriman C3 menggunakan rumus yang ada pada slide sebelumnya didapat hasil Y13 sama dengan 1,9205 sampai dengan Y63 yaitu 1,9205. D untuk kriteria jangkauan C4 menggunakan rumus sebelumnya juga didapat hasil Y14 ya 2,12 sampai dengan Y64 kita jumlahkan mendapatkan hasil yaitu 1,590. Yang kelima untuk kriteria jenis armada atau C5. Juga dengan rumus sebelumnya, kita dapat hasil Y15 1,4433 sampai dengan Y65 yaitu 0,5772. Dapat kita lihat. Yang keenam, yaitu untuk kriteria pengalaman perusahaan atau C6. Yang mana Y16-nya 1,6875 hasilnya, Y66 1,0125. Seperti yang dapat kita lihat pada slide ini. Langkah yang ketiga yaitu menghitung jarak antara masing-masing alternatif dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif berdasarkan rumus. Dapat kita lihat di bawah yaitu dengan ketentuan A plus sama dengan Y1 plus, Y2 plus sampai dengan YN plus. Untuk A min sama dengan Y1 min, Y2 pangkat min sampai dengan YN pangkat min, di mana Y1 plus yaitu ada dua. Yang pertama yaitu max I dikali YIJ, di mana jika J adalah atribut keuntungan. Dan untuk minimum I, YIJ jika J adalah atribut biaya. Untuk Y1 pangkat min,
itu juga ada dua. Yang pertama, minimum I, YIJ jika J adalah atribut keuntungan, maksimum I, YIJ jika J adalah atribut biaya. Terus untuk perhitungannya, yang pertama menentukan nilai dari solusi ideal positif dan ideal negatif. Untuk menghitung solusi ideal positifnya terlebih dahulu, kita punya rumus tadi, Y1 pangkat plus sama dengan maksimum dari nilai Y1 plus yang kita sudah cari pada slide sebelumnya, kita masukkan pada nilai maksimumnya, yaitu didapat 1,796, 2,694, 0,898, 1,976, 1,976, 2,694. Kita cari nilai yang paling maksimumnya. Nah, didapat nih 2,694. Itu seterusnya untuk Y2 pangkat plus. Kita masukkan juga YIJ yang kita sudah cari sebelumnya, dimasukkan untuk pada nilai maksimumnya. Terus kita cari mana nih nilai yang paling besar. Yang didapat yaitu 2,4432. Gitu juga dengan Y3 pangkat plus, di mana nilai maksimum yang paling maksimumnya adalah 2,560. Dan untuk Y4 pangkat plus, di mana nilai maksimumnya kita dapat 2,12. Dan untuk Y5 pangkat plus, nilai maksimumnya setelah kita cari yaitu 1,4433. Dan untuk Y6 pangkat plusnya, nilai maksimumnya setelah kita cari juga yaitu 1,6875. Nah, diperoleh hasil dari keseluruhan nilai maksimum yang dari Y1 pangkat plus sampai Y6 pangkat plus, kita masukkan pada rumus yaitu A pangkat plus, di mana sama dengan kurung kurawal 2,69, 2,4432, 2,5605, 2,12, 1,4433, dan 1,6875. Didapat nilai solusi ideal positifnya. Kedua, menghitung solusi ideal negatif. Sama seperti sebelumnya, tapi ini adalah minimum. Maka dari Y1 pangkat minimum, kita masukkan nilai YIJ-nya tadi ke dalam nilai minimum. Didapatnya setelah kita cari nilai yang paling minimumnya yaitu 0,898, dan untuk Y2 pangkat minusnya nilai paling minimumnya yaitu 0,9772, dan untuk Y3-nya nilai paling minimum adalah 1,9205, dan untuk Y4-nya nilai paling minimum 1,590, dan untuk Y5-nya nilai paling minimum adalah 0,5772, dan untuk Y6 nilai paling minimumnya adalah 0,675. Setelah kita dapatkan nilai yang paling minimum tadi dari Y1 sampai Y6, kita masukkan kepada rumusnya yaitu A pangkat minus sama dengan 0,898, 0,9772, 1,9205, 1,590, 0,5772, 0,675. B. Menghitung jarak alternatif solusi ideal positif, yaitu DI pangkat plus. Ini untuk solusi ideal positif. Dapat kita lihat rumusnya yaitu untuk solusi ideal positif yaitu DI pangkat plus sama dengan akar dari sigma JI sampai N yang sama yaitu Y1 pangkat plus dikurang YIJ kuadrat. Kita masukkan ke rumus nilai yang kita sudah dapatkan tadi untuk yang ideal positifnya, yaitu D1 pangkat plus sama dengan akar dari YI plus tadi dikurang dengan YIJ. Terus dikuadratkan, didapat hasil untuk yang D1 sama dengan 1,4733. Dan untuk D2 juga begitu, didapat hasilnya yaitu 0,3374. Dan untuk D3 didapat hasil 2,5784. Untuk D4-nya juga begitu, didapat hasil yaitu 1,2726, D5-nya yaitu 1,7044, D6 2,0112. Yang C, menghitung jarak alternatif solusi ideal negatif DI pangkat minus. Dapat kita lihat rumusnya pada paling bawah, yaitu untuk solusi ideal negatif DI pangkat minus sama dengan akar dari sigma J1 sampai N, yang dimana YIJ dikurang Y1 minus dikuadratkan.
Setelah itu D1 pangkat minus kita masukkan ke rumus, didapat hasil 1,7610 dan untuk D2-nya kita dapatkan hasil 2,6964, D3-nya kita dapatkan hasil 0,8581, D4-nya kita dapat hasil 1,8060, D5 juga 1,5594 dan untuk D6-nya juga 1,8274. Langkah yang keempat, dilanjutkan dengan pencarian nilai preferensi untuk setiap alternatif, yang mana lambangnya VI. Dengan rumus yaitu dapat kita lihat di samping, VI sama dengan DI pangkat minus dibagi DI pangkat minus ditambah DI pangkat plus. Kita masuk ke perhitungan, V1 sama dengan DI pangkat minusnya tadi ya 1,7610 dibagi 1,7610 tambah 1,4733 sama dengan didapat hasil 0,5444. Dan untuk V2-nya juga begitu, didapatkan hasil 0,8887 dan untuk V3 setelah diperhitungkan dapatkan hasil yaitu 0,2497. V4 kita dapatkan hasil 0,8866. V5 juga 0,4777. V6 kita dapatkan hasil 0,4760. Jadi, nilai VI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih besar. Dipilih, kita dapatkan itu adalah V2 yang ditunjukkan oleh A2. Dipilih menjadi mitra jasa ekspedisi dengan nilai 0,8887. Itu adalah alternatif yang paling nilainya paling tertinggi. Jadi itulah alternatif jasa ekspedisi yang akan dipilih yaitu A2. Mari kita lihat di dalam tabel yaitu nilai preferensi dan ranking alternatif. Untuk A1 nilai preferensinya kita dapatkan tadi dari VI tadi yaitu 0,5444 dengan ranking 3. A2 0,8887 dengan ranking yang pertama. A3 dengan preferensi 0,2497 dengan ranking yang ke-6. A4 dengan preferensi 0,5866 dengan ranking yaitu yang kedua. A5 dengan preferensi 0,4777 dengan ranking 4. A6 dengan preferensi 0,4760 dengan ranking diletakkan pada 5. Jadi, yang paling terbaiknya adalah A2 dengan nilai 0,8887. Terletak pada ranking pertama. Baiklah, didapat kesimpulan dengan menggunakan metode Topsis menunjukkan bahwa yang menempati 3 nilai preferensi tertinggi. Dapat kita lihat pada tabel sebelumnya tadi. Yang pertama, Central Cargo A2 dengan nilai preferensi 0,8887. Yang kedua, Indah Logistik Cargo A4 dengan nilai preferensi 0,5866. Yang ketiga, Ezra Cargo atau A1 dengan nilai preferensi 0,5444. Jadi, Central Cargo merupakan solusi terbaik dalam pemilihan jasa ekspedisi pada PT Tachimita Oka Utama. Berikut daftar pustaka. Baiklah, sekian dari saya, Trilika Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.